Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tri Muhammad Khairul Azmi dengan NIM akhir 002. Saya dari kelompok T, T2 dengan asisten pembimbing itu T Zara. Di sini saya akan mengerjakan pada tugas mingguan shift pertama. Untuk nomor yang pertama itu perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui resiko produsen sebesar 5% dengan AKL 0,8%. Sementara itu pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LKL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai kondisi tersebut. Ini pada aplikasi RStudio ini yang pertama kali itu file terus new project. Sini tinggal pilih aja untuk setting scenario-nya. Tinggal pilih mau di lokasi mana yang kalian mau simpan terus create project karena saya sudah dan klik cancel. Selanjutnya itu kita akan menginstal patch dari Active Sampling. Sini kita akan mengunduh dan memasang paket dari Active Sampling karena saya sudah mengaktifkan Active Sampling, makanya saya tidak menginstalkan kembali. Yang kedua itu kita akan mengaktifkan patch dari Active Sampling. Di sini ini digunakan untuk agar fungsi dari paketnya itu bisa digunakan. Ini kita jalanin aja. Lalu selanjutnya itu kita pada soal nomor satu itu kita akan mendefinisikan unsur peluang dari produsen. Di sini kita memiliki AKL-nya itu 0,008% atau 0,8%, yang berarti itu batas cacat maksimum yang masih bisa diterima oleh produsen tanpa penolakan berarti. Dan untuk alfa satunya itu 0,05 yaitu risiko produsen kemungkinan produk baik ditolak. Untuk risiko produsen ini didapatnya itu 0,95 itu dari hasil pengurangan satu dikurang 0,05 yaitu probabilitas bahwa produk pada AKL itu diterima. Ini bisa jalanin aja. Selanjutnya itu kita akan mendefinisikan dari LKL-nya. Sini kita mendapat 0,025 yaitu 2,5%. Itu batas kualitas terburuk yang masih dianggap toleran oleh konsumennya. Untuk resiko konsumen ini kita memiliki 0,1 atau 10%. Sejalin aja. Untuk konsumen ini merupakan kemungkinan produk buruk tetap diterima. Selanjutnya itu kita akan membuat rencana samplingnya. Di sini kita memiliki fungsi find plan, yaitu kita akan otomatis mencari kombinasi N atau ukuran sampel dan C bilangan penerimaan yang memenuhi dua syarat resikonya yaitu produsen dan juga konsumen. Dengan pendekatan yaitu kita memakai type binomial. Di sini PRP ini merupakan producer risk point yaitu titik di mana AKL itu berlaku. Dan untuk CRP ini merupakan consumer risk point atau titik di mana AKL berlaku dan type-nya itu binomial ini bisa jalanin aja. Selanjutnya itu kita akan menampilkan rencana samplingnya. Di sini pada rencana sampling ini kita memiliki eh, OC2C itu berarti kita akan menghitung peluang penerimaan dari PASEP untuk berbagai tingkat proporsi cacatnya. Di sini pada PD ini berarti proporsi cacatnya dihitung dari 0 sampai dua kali LKL-nya itu 0,05 atau 5% dengan kenaikan 0,01 eh, yaitu 0,01%, dan hasilnya itu akan digunakan untuk membuat kurva OC. Selanjutnya itu kita akan mengevaluasi rencana sampling. Di sini akses di sini ini digunain untuk mengecek apakah rencana N dan C itu memenuhi target risiko produsen dan juga konsumen. Ini di sini kita bisa jalanin aja. Di sini ya pada sampel size di sini kita memiliki itu 469 dengan penerimaan itu 7 dengan penolakannya itu 8. Oke, selanjutnya itu kita akan menampilkan OC curve-nya. OC di sini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara proporsi cacat dan juga probabilitas yang diterimanya. Di sini kita gunain warnanya biru. Kita bisa jalanin aja. Oke, di sini kita bisa melihat dari nilai yang kita diperoleh, yaitu pada bagian kirinya itu atau P kecilnya itu peluang terima mendekati satu, yaitu produk bagus cenderung diterima. Yang untuk bagian kanan atau P besarnya itu peluang diterima mendekati nol, yaitu produk cacat banyak cenderung yang ditolak. Untuk titik pada P 0,008, di sini menunjukkan P asetnya itu didapatnya itu 0,96, yang berarti itu tinggi atau risiko produsennya itu kecil. Dan untuk titik pada P 0,025 atau LKL sini menunjukkan PA-nya itu 0,10 yaitu rendah dengan risiko konsumennya yang kecil. Nah, di sini kita bisa simpulin berdasarkan hasil perhitungan dengan metode active sampling dengan pendekatan binomial diperoleh bahwa rencana sampling tunggal yang sesuai dengan ketentuan risiko produsen sebesar 5% pada tingkat kualitas ACL 0,8% dan risiko konsumen sekitar 10% pada tingkat kualitas LKL 2,5% dengan ukuran sampel N sebanyak itu 469 unit dan bilangan perimaan C itu sebesar 7, yang artinya suatu lot produksi akan diterima apabila jumlah cacat yang ditemukan dalam sampel tidak melebihi dari 7 unit dan akan ditolak apabila terdapat 8 atau lebih unit cacat
Di sini kita mendapatkan hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa pada ACL-nya itu 0,0008 yang berarti peluang penerimaan lotnya itu mencapai 0,9629 dengan risiko produsen itu 3,71%. Sedangkan pada LKL itu 0,025 yaitu peluang penerimaan lot sebesar 0,993 yang berarti risiko konsumen itu 9,93%. Dengan demikian rencana sampling ini memenuhi batas risiko yang ditetapkan dan memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan produsen dan juga konsumen. Oke, untuk nomor 2, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Selanjutnya itu pada nomor 2 ini kita akan mendefinisikan jumlah lotnya. Di sini kita memiliki jumlah lotnya itu sebesar 800 unit, yaitu ukuran lot populasi yang akan diperiksa adalah 800 unit. Ini dipakai untuk memberitahu fungsi bahwa populasi ini tidak tak terhingga sehingga perhitungan bisa mempertimbangkan koreksi populasi terbatas. Jalanin aja. Selanjutnya itu kita akan mendefinisikan unsur peluang produsen. Di sini pada AKL-nya itu 0,05 yang berarti accessibility quality-nya itu dengan level 0,5% itu persentase cacat yang masih dapat diterima dari sudut pandang produsen. Dan untuk alpha-nya ini yaitu 0,02 yang artinya itu risiko produsennya itu 2%, yaitu kemungkinan produk yang sebenarnya baik akan ditolak. Selanjutnya itu pada risiko produsen 2 ini kita mendapatkan hasilnya itu 0,908 yaitu dari hasil 1 dikurang dengan 0,02 dari nilai alfanya. Selanjutnya itu ini merupakan probabilitas penerimaan yang harus tercapai pada PAKL-nya yaitu lebih dari 0,98. Oke, selanjutnya ini kita akan mendefinisikan unsur peluang dari LKL dan juga risiko konsumen. Dan untuk LKL-nya ini yaitu kita mempunyai 0,02 berarti load tolerance persen efektifnya itu 2%. Itu tingkat cacat yang oleh konsumen dianggap tidak dapat diterima. Untuk risiko konsumen itu kita dapat 0,15 atau 15%, yaitu konsumen mau menerima paling banyak 15% kemungkinan lot buruk tetap lolos. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat rencana samplingnya. Rencana samplingnya ini kita membuat pada fungsi dari Venn plan ini untuk mencari kombinasi N yaitu ukuran sampel dan C abscissa number yang memenuhi dua titik risiko sekaligus, titik produsen AKL dan juga alpha dan titik konsumen LKL dan juga beta. Di sini kita memakai tabnya itu binomial. Ini merupakan model dari probabilitasnya. Kita menggunakan binomial. Karena kita juga memasukkan N lot 2 ini merupakan eh, finite population. Jadi hasilnya itu lebih sesuai untuk lot 800 unit dibandingkan asumsi tak terhingga. Oke, selanjutnya ini kita akan menampilkan rencana samplingnya. Di sini kita memiliki OC2C ini digunakan untuk menghitung operasi karakteristik untuk rencana yang ditemukan, yaitu N dan juga C. Di sini pada PDSEC ini kita itu akan menentukan rentang populasi cacat yang dievaluasi dari 0 sampai 2 kali LKL yaitu 0,04 sebesar 4% dengan langkahnya itu 0,001 atau 0,1%. Ini menghasilkan vektor VASEP untuk berbagai tingkat cacat sehingga bisa diplot sebagai kurva OC. Selanjutnya itu kita akan mengevaluasi rencana samplingnya. Di sini kita memiliki akses. Akses ini kita digunakan untuk mengecek PASIP-nya itu aktual pada titik AKL dan juga LKL berdasarkan rencana yang dihitung. Output menunjukkan apakah plan 2 ini memenuhi syarat PASIP yang diminta itu lebih dari 0,98 pada AKL dan kurang dari 0,15 pada LKL. Oke, di sini kita akan menampilkan kurvanya. Menampilkan kurvanya itu dengan menggunakan plot, itu memplot kurva dari OC, yaitu garis yang menunjukkan PASEP terhadap proporsi efektifnya. Dan untuk grade-nya ini menambahkan grade pada plot untuk mempermudah pembaca nilainya. Ya, di sini kita bisa simpulin aja. Oke, di sini berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Asep sampling dengan pendekatan binomial untuk lot berjumlah 800 unit, diperoleh bahwa rencana sampling tunggal yang disesuaikan dengan ketentuan risiko produsen sebesar 2% pada tingkat kualitas AKL 0,5% dan risiko konsumen sebesar 5% pada tingkat kualitas RL itu 2% adalah dengan ukuran sampelnya sebanyak 484 unit dengan dengan bilangan penerimaan itu sebesar 6%, artinya lot akan terima apabila jumlah cacat yang ditemukan eh, dalam sampel tidak lebih dari 6 unit dan akan ditolak apabila terdapat 7 atau lebih unit cacatnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada AKL-nya itu sebesar 0,005, peluang penerimaan mencapai 0,9881 dengan risiko produsen aktual sebesar 1,19%.
Sedangkan pada LKL ini kita mendapatkan 0,02, peluang perimannya itu 0,1489 atau 0,149. Risiko konsumennya itu aktual sebesar 14,9%. Dengan demikian, rencana sampling ini telah memenuhi batas risiko yang akan ditetapkan dan memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan produsen dan juga konsumen. Yang nomor tiga, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%, diketahui APL 1% dengan risiko 4,5%, dan LKL 5% dengan risiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah yang A itu N satunya sama dengan 80, yang B itu N satunya 120, dan CL-nya itu 4, dan CL2-nya itu 6, dan R1-nya itu 8, R2-nya itu 12. Dan untuk ini kita akan mencari nilai probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas, tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat APL dan LKL. Sini saya akan mengerjakan pada aplikasi RStudio. Oke, di sini kita akan mengerjakan pada soal nomor 3 yang A terlebih dahulu ya. Di sini kita akan mendefinisikan pada jumlah lot yang kita miliki yaitu 5.000 unit produk tekstil. Ini merupakan jumlah total dari populasi produk yang akan diambil sebagian besar sebagai sampel untuk pemeriksaan mutunya. Oke, selanjutnya itu kita akan mendefinisikan unsur peluangnya. Di sini kita punya AKL itu sebesar 0,01 yaitu acceptability quality levelnya adalah sebesar 1% yaitu batas maksimum produk cacat yang masih bisa diterima oleh produsen tanpa dianggap gagalnya. Untuk alfanya ini kita punya itu 0,045, yaitu risiko produsennya itu sebesar 4,5%, yaitu peluang produk yang sebenarnya baik mutunya memenuhi AKL tetapi ditolak secara keliru oleh sistem sampling. Di sini pada risiko produsen ini kita tinggal mengurangi dari satu dikurang alfa jumlah alfanya, yang berarti kita memperoleh itu 0,955, yang berarti probabilitas penerimaan yang diharapkan pada AKL adalah 95,5%, yang artinya lot dengan mutu baik harus diterima sekitar 9,5% kali. Selanjutnya kita akan mendefinisikan unsur peluang dari konsumennya. Di sini kita mempunyai LKL-nya itu 0,05. LKL itu lot toleransi persen defektif sebesar 5%, yaitu tingkat cacat yang tidak dapat diterima oleh konsumen. Untuk resiko konsumen ini kita memiliki 0,75 yaitu sebesar 7,5%, yang artinya probabilitas bahwa produk dengan mutu buruk pada LKL masih diterima tidak boleh melebihi dari 7,5%-nya. Di sini kita punya N untuk nomor 3A-nya dan C-nya dan juga R-nya itu 80 adalah jumlah sampel yang diambil dari lot, yaitu 80 unit. Dan untuk 4 ini merupakan bilangan penerimaan acceptance number, yang artinya lot akan diterima jika jumlah cacatnya kurang dari 4 unit. Untuk R ini merupakan 6 ini bilangan penolakan rejection number. 6 menunjukkan jumlah cacat minimal yang membuat lot langsung ditolak. Umumnya R sama dengan RC tambah 1, tapi di sini didefinisikan secara eksplisit. Saya jalanin aja. Selanjutnya itu kita akan menampilkan rencana samplingnya. Nah, di sini kita akan menampilkan rencana samplingnya yang kita peroleh. Di sini OC2C ini digunakan untuk membuat fungsi karakteristik operasi dari OC-nya yang menunjukkan hubungan antara proporsi cacat dan probabilitas perimaannya. Untuk PD ini kita itu menghasilkan nilai P dari 0 sampai 0,10. Dua kali dari LVL-nya itu sama dengan 5%. Dengan kenaikan 0,01 digunakan untuk menggambar kurva nantinya. Di sini kita punya tab-nya itu binomial, yang berarti itu distribusi yang kita pakai itu binomial sesuai karena proporsi cacat biasanya mengecil, biasanya kecil. Terus saya jalanin aja. Selanjutnya itu kita akan mengevaluasi rencana samplingnya. Di sini fungsi assess di sini digunakan untuk mengevaluasi apakah rencana sampling N dan juga C memenuhi dua titik risiko. Di sini ada dua titik risiko, yaitu titik AKL yang dimana itu untuk risiko produsen dan titik LKL untuk risiko konsumen. Fungsi ini akan menampilkan hasil perbandingan antara probabilitas penerimaan rencana PNP ASEP dengan probabilitas penerimaan target RPP ASEP. Oke, di sini kita memiliki sampel size-nya itu 80 dan penerimaan itu 4, dan untuk reject number-nya itu 5 dengan quality quality PRP-nya itu 0,01 dan CRP-nya itu 0,05, dan pada KL itu 1% dengan rencana menghasilkan PASEP-nya itu 0,9987 atau 99,87%, jauh dari atas target yaitu 0,955, yang artinya produsen terlalu dilindungi, lot bagus hampir selalu diterima. Dan untuk pada LKL ini kita mendapatkan 0,05 atau sebesar 5%, rencana menghasilkan PASEP-nya itu 0,6288798, yaitu sebesar 62,89%, jauh di atas target yaitu 0,075, yang artinya konsumen tidak terlindungi, lot buruk masih sering diterima.
Selanjutnya ini kita akan menampilkan OC kurva. Di sini fungsi plotnya ini digunakan untuk menggambarkan kurva OC itu garis biru menunjukkan hubungan antara proporsi cacat dan probabilitas perimaan itu untuk sumbu Y-nya. Oke, sini saya akan mencoba menginterpretasi dari hasil kurvanya. Di area sekitar P sama dengan 0,01 atau 1% cacat. P asetnya itu 0,99 itu tinggi sekali. Dan di area P sama dengan 0,05 itu 5% cacat. P asetnya masih sekitar 0,63 tidak turun cukup tajam menandakan rencana ini cukup ketat untuk melindungi konsumen. Berdasarkan rencana dari 3A berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode acid sampling dengan pendekatan binomial dengan N sama dengan 80 dan C sama dengan 4, diketahui bahwa rencana sampling ini tidak memenuhi batas risiko yang ditetapkan pada APL sama dengan 1% dengan risiko produsen 4,5%, peluang penerimaan mencapai 0,9987, sedangkan pada LKL itu 5%, eh, dengan risiko konsumen 7,5%, peluang penerimaan masih sebesar 0,6289, risiko konsumennya aktualnya itu 62,89%. Dengan demikian, rencana ini terlalu longgar dan lebih menguntungkan produsen karena cukup karena belum cukup melindungi konsumen karena lot dengan cacat tinggi itu masih memiliki peluang besar untuk diterimanya. Oke, selanjutnya itu pada nomor 3B ini, di sini kita memiliki jumlah sampel itu 120 dan jumlah bilangan penerimaan itu 6. Dan untuk 12 itu merupakan bilangan penolakan. Dan untuk ini kita bisa jalanin aja. Selanjutnya itu kita akan menampilkan rencana samplingnya. Di sini kita menggunakan rencana 3B-nya, di mana itu fungsi OC2C ini digunakan untuk membuat fungsi karakteristik dari operasinya yang menggambarkan hubungan antara operasi cacat dengan probabilitas penerimaan. Dengan parameter N3B dan C3B menggunakan ukuran sampel dan bilang penerimaan alternatif yaitu B. Untuk tabnya itu kita menggunakan binomial dan untuk PD sec ini digunakan untuk membuat nilai proporsi cacat dari 0 sampai 0,10 dua kali LKL sama dengan 0,05 dikali 2 dengan interval 0,001 yaitu 0,1% sehingga selanjutnya itu kita akan mengevaluasi rencana samplingnya. Di sini kita menggunakan akses ini juga digunakan untuk menilai apakah rencana sampling N, C memenuhi batas risiko yang telah ditentukan. Untuk PRP ini merupakan titik risiko produsen berdasarkan AKL dan peluang penerimaan yang diharapkan. Untuk CRP ini merupakan titik risiko konsumen berdasarkan LKL dan peluang penerimaan yang diharapkan. Fungsi ini merupakan membandingkan dari AKL itu 1% dengan batas minimal 0,955 dengan LKL itu 5% dengan batas maksimal itu 0,75. Oke, di sini kita mendapatkan bahwa sampel size-nya itu 120 dengan penerimaan itu 6 dengan reject number-nya itu 7. Nah, di sini dapat kesimpulan itu plan cannot meet this risk point. Kita mendapatkan untuk pada AKL-nya itu sama dengan 1% dan untuk target PA-nya itu sebesar 0,95 dengan plan PA-nya itu 0,997. Yang artinya produk dengan mutu baik cacat 1% sampai selalu diterima sehingga risiko produsen sangat kecil 0,02% jauh di atas bawah batas 4,5%. Ini baik untuk produsen karena aman dari penolakan laut baik. Pada LKL 5%, target PA-nya itu 0,075 dengan plan PA-nya itu hasilnya itu 0,0063380 yang artinya produk dengan cacat 5% masih diterima sekitar 60,63% padahal seharusnya tidak lebih dari 7,5%. Jadi rencana ini gagal melindungi konsumen karena lot buruk masih sering diterima. Oke, selanjutnya ini kita akan menampilkan dari odds kurvanya. Sini kita menggunakan plot untuk menggambarkan kurva C yang menunjukkan hubungan antara proporsi cacat dan juga peluang penerimaannya. Di sini kita akan menginterpretasi dari kurvanya. Kurva menurun dari PAC 1,0 pada P mendekati 0 menuju 0,0 pada tinggi 0,0 lebih 0,08 sekitar P sama dengan 0,1. AKL kurva masih sangat tinggi sebesar 0,9999 di sekitar P sama dengan 0,5. LKL kurva masih sekitar 0,60 menunjukkan rencana terlalu longgar karena masih sering menerima dengan cacat tinggi. Sini kita mendapat kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis menggunakan metode shift sampling binomial dengan parameter N sama dengan 120 dan C sama dengan 6 diperoleh probabilitas penerimaan itu sebesar 0,9998 pada AKL sama dengan 1%, risiko produsen aktualnya itu 0,02% dan 0,6063 pada LKL sama dengan 5%, risiko konsumen aktual 60,63%. Hal ini menunjukkan bahwa rencana sampling ini tidak memenuhi batas risiko yang ditetapkan karena masih terlalu toleran terhadap lot yang memiliki tingkat cacat yang terlalu tinggi. Meskipun sangat menguntungkan produsen karena hampir selalu diterima, rencana ini tidak memberikan perlindungan memadai bagi konsumen karena peluang penerima produk cacat masih sangat besar. Jadi kesimpulan yang saya berikan pada nomor 1 dan 2 dan 3 ini kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.